Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita hari ini sehat selalu ya. Ya, hari ini kita akan, scalping di XAUUSD teman-teman. Ini ada case yang menurut saya ini bagus untuk kita pelajari ya, dan kita ambil nanti, kesimpulan yang positif teman-teman dari scalping kita hari ini. Oke, eee, ini kita langsung lihat ya untuk pergerakan harga saat ini, jelas banget ya, ini adalah sideways ya. Nah, pada 4 dia terlihat jelas banget itu. Kalau kita masuk ke M15, nah ini pergerakannya cukup terlihat jelas ya, dia itu bergerak di area zone ini ya. Nah ini, jadi dalam beberapa waktu ini, harga ini bergerak dalam area ini teman-teman. Reject dari bawah, reject dari atas lagi, nah reject lagi lalu, membuat pergerakan yang sangat kecil seperti ini. Jadi case-nya ini yang perlu kita pahami nanti, di mana, kita melihat pada 4 tadi, itu adanya chart pattern, ya. Jadi ini, sering disebut symmetrical triangle ya, ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Nah, di sini dia membuat, kerucut juga seperti ini. Jadi symmetrical triangle terbentuk pada time frame 4-nya. Jadi kalau menggunakan, symmetrical ini, sebenarnya kita belum tahu nih pastinya apakah nanti dia terjun ataupun mengalami kenaikan kembali. Karena dua, potensi ini yang bakal terjadi jika adanya chart pattern symmetrical triangle. Nanti teman-teman boleh cek di Google ya. Jadi untuk saat ini, saya mau open posisi buy. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ke M15, nah ternyata di M15 dia, berhasil tembus area, symmetrical ini ya. Jadi, ini nanti yang membuat saya yakin bahwa harga ini ke atas teman-teman. Jadi memang ada 2 potensi seperti yang sudah kita katakan, ini bisa aja harga nanti ke bawah, bisa ke atas. Nah, tetapi karena menggunakan, technical SNR SND, di sini kita lihat, untuk SNR-nya di sini, nah ini sudah full body, tapi ini pada M15 ya. Secara SNR SND, dia full body di situ, lalu harga melakukan penurunan. Nah, di sini dia tidak mampu full body break, ini hanya sweep ya, lalu mengalami, penurunan kembali ya. Nah, itu teman-teman. Jadi ini harusnya nge-break di sini ya. Nah, untuk itu saya memutuskan potensinya lebih besar nanti, dia mengalami kenaikan ke atas, bukan ke bawah. Ya, walaupun 2 kondisi yang mungkin terjadi ya, tapi saya melihat potensi, lebih kuat dia ke atas teman-teman, berdasarkan SNR SND yang sudah kita pahami pada time frame M15-nya. Jadi kita scalping ini M15, hanya saja kita melihat adanya chart pattern berupa symmetrical triangle pada 4. Nah, itu case yang bisa nanti kita ambil kesimpulannya ya. Jadi untuk entry kali ini menurut saya ini cukup berisiko, jadi nanti saya yakinnya ya paling 60% lah dia ke atas. Nah, di sini, 40% dia bakal ke bawah, teman-teman. Ya, melalui symmetrical triangle-nya. Oke, jadi karena ini cukup berisiko, jadi kita tidak perlu entry terlalu banyak ya. Oke, langsung kita masuk ke MT4. Ya, areanya cukup tinggi ya. Oke, kita entry kecil-kecil aja. Ini nanti sebagai case yang bisa kita ambil pelajaran ya. Ini kemarin kita TP di Euro USD. Oke, kalaupun nanti harga turun teman-teman, kita masih bisa entry di zone area ini ya. Nah, ini nanti bisa kita entry di situ. Jadi kalau kita pasang SL-nya di bawah ini, nah menurut saya ini terlalu jauh ya. Coba kita cek ya. Sampai 60-an ya. Ini cukup jauh sih ini. Sekarang coba kita cek area TP ya, setidaknya dia masuk di resisten yang baru ini atau yang tertingginya di area 1S ini.
Ini masih dapat ya sekitar 80 pips. Nah, ini masih bisa ya. Oke, berarti kita masih bisa nih pasang SL di bawah dari zone area entry kita di bawah itu. Oke, ini kita pasang di sini. Ya, memang cukup jauh sih ini SL-nya. Tapi karena melihat adanya potensi ya, kalau dia belum kuat naik ke atas, nah dia masih potensi tuh masuk di area zone ini. Ya sudah, nanti kalaupun dia masuk ke bawah itu, kena SL, nah kita re-entry kembali ya. Oke, itu satu layer aja ya, sudah cukup lah itu. Nanti kalau misalnya turun, kita tambah lagi teman-teman. Jadi perbandingan RR-nya 80 pips untuk TP, 60 pips untuk SL-nya. Ini sudah bagus juga sih untuk scalpingan harian ya. Tapi hanya saja seperti yang sudah saya katakan tadi, ini 60 versus 40 teman-teman. 60% saya yakin ke atas berdasarkan metode Sanar Sandy, tetapi 40% saya masih yakin ini ke bawah teman-teman. Jadi itu sebabnya ini memang agak-agak tinggi lah resikonya teman-teman. Yang penting kalau seperti ini tinggi resiko, kita pasang kecil-kecil aja gitu. Jadi tidak perlu terlalu takut teman-teman. Oke, kita langsung aja pasang SL dan TP-nya. Oke, ini sudah selesai kita pasang SL dan TP. Jadi seperti ini. Intinya nanti kalau masih turun ke bawah itu kita boleh re-entry kembali kalau kena SL ya. Tapi kalau tidak kena SL, kita nanti akan tambah entry, ya setidaknya satu layer lagi lah. Oke, nanti kita lihat teman-teman bagaimana hasilnya, apakah nanti dia seperti yang sudah kita analisa atau malah turun. Nanti kita sama-sama lihat ya. A few moments later. Ya, kena SL ini teman-teman. Jadi harga mengalami penurunan ya. Nah, itu dia kena SL. Tapi saya lihat ini kita masih bisa re-entry ya, sekali lagi ya. Kita lihat ini areanya tidak full body break. Nah, jadi kita ambillah buy lagi ya sekitar 60-an pips lah ini. Oke, untuk mengganti ya, jadi kita ambil 2 layer supaya nanti bisa ke cover yang minus 28 ini ya. Oke, jadi ini tidak boleh terlalu jauh lagi teman-teman. Nah, itu tadi yang kita bilang untuk symmetrical triangle ini dua arah, bisa jadi harga naik dan bisa juga harga drop teman-teman. Jadi wajib hati-hati pakai symmetrical ini. Oke, ini di 60-an aja sudah cukup ya. Tadinya memang harga sudah sampai ya mencapai area zone ini ya, tapi dia rejection kembali ya. Ya sekitaran ini 60-an pips dapat sih tadinya. Tapi dia langsung rejection kembali. SL-nya cukup di bawah zone ini. Oke teman-teman, ini sudah kita entry 2 layar lagi ya. Apakah ini sudah pasti bang? Nah ini juga belum pasti ya. Kenapa? Karena ya memang kita lihat ini satu para ya. Jadi bagusnya gimana? Bagusnya ya kita harusnya tidak boleh entry di area seperti ini teman-teman. Tapi karena di awal tadi ini sebagai case yang bisa kita pelajari, nah ini tidak masalah ya, kita jadikan nanti ini sebagai pelajaran penting untuk next kedepannya kita bisa entry lebih hati-hati atau kita skip area yang seperti ini. Oke teman-teman, nanti kita lihat lah ini bagaimana hasilnya ya. Kerisnya ini nggak begitu besar karena harga sudah sampai di zona itu ya. Jadi sekitar 30-an ini saya ambil. Oke, nanti kita lihat bagaimana hasil entry kita ini. A few moments later. Oke teman-teman, ini sudah berhasil ya masuk ke TP kita ya sebanyak 60 pips. Ya, jadi kalau kita lihat scalping kita hari ini, nah itu hanya dapat 31 US ya. Oke, tapi yang perlu kita pahami dari sini adalah kesimpulannya bukan di hasilnya ya, tapi dari awal kita melihat adanya case ini, di mana symmetrical triangle ini teman-teman berpotensi naik, juga berpotensi turun teman-teman. Artinya ini berbeda dengan chart pattern yang lain, contoh double top atau double bottom, head and shoulder. Nah itu memang arahnya satu arah teman-teman. Kalau double top kan ya contohnya kita itu sudah pasti ya harga turun gitu teman-teman. Jadi kalau symmetrical ini yang saya ketahui ini dua arah, bisa nanti harga drop, bisa harga
naik, teman-teman. Ya, jadi itulah yang bisa kita simpulkan untuk case hari ini di scalping XAUSD ya. Kalau pergerakan saat ini sih ini adalah hal yang wajar ya saat seperti ini menjelang NFP, teman-teman. Oke, semoga case ini bisa dapat pelajaran bagi kita semua ya. Sekian dan terima kasih. Bertemu lagi di next video. Semoga kita sehat selalu.